Pimpinan PT Prima Pengembangan Kawasan Anak dari perusahaan PT Pelindo Kuala Tanjung menegaskan bahwa, pelaksanaan proyek strategis nasional terkait pengembangan kawasan industri Kuala Tanjung tetap berlangsung. Proses pelaksanaan eksekusi terus dilaksanakan dari 13 persil yang dititipkan di pengadilan, sebagian sudah mengambil dengan sukarela dan hanya tinggal 5 orang lagi yang masih bertahan dan uang pembebasan sudah dititipkan ke pengadilan. Keseluruhan ada 57 hektar yang telah dilakukan pembayaran dan semuanya ada 354 persil. Proses perubahan harga sudah berlalu, pasca penetapan harga tanah pemilik lahan diberi 14 hari waktu sanggah, apabila ada yang belum didata ataupun tidak sesuainya harga. Budi Setiadi juga menjelaskan bahwa bagi warga yang tidak setuju seharusnya hadir di pengadilan dan menyampaikan permohonan, namun hal tersebut tidak digunakan oleh warga yang keberatan. Terkait harga tanah semua dilakukan secara transparan dan diketahui oleh instansi pemerintahan yang berwenang. Pembebasan lahan oleh Pelindo dan anak perusahaan tidak ada yang nilainya mencapai 3 juta per meternya. Ya memang secara, ya semua orang udah tahu ya bahwa kemarin kita melakukan eksekusi untuk rencana 4 unit pemukiman itu tertunda karena memang aparat pemerintah, polisi juga menyatakan bahwa pada saat itu ada kondisi yang kurang aman lah gitu. Jadi kita hormati keputusan bersama itu. Tapi saya tegaskan bahwa bukan berarti pelaksanaan eksekusi ini gagal, tapi kita baru tertunda. Hari Rabu tanggal 20 kita sudah berhasil nih Pak melakukan eksekusi juga sama kawan-kawan di PN dan pihak kepolisian terhadap 3 persil lahan yang lahan tanah kosong yang ada sawitnya. Kita sudah berhasil eksekusi hari ini di hari Rabu. Nah, memang untuk yang persil rumah kesepakatan semuanya bersama bahwa ini akan dijadwalkan berikutnya. Jadwal yang beredar pada saat ini adalah tanggal 9 Januari 2024. Mudah-mudahan kita doakan, kita harapkan ini dapat berlangsung dengan aman dan baik dan tertib. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaan eksekusinya, saya mungkin tidak ingin masuk kepada hasil ranahnya pengadilan, bahwa ini memang sudah dimenangkan atas nama PT Pelindo terhadap totalnya adalah 13 persil lahan hasil konsinyasi. 13 persil lahan konsinyasi. Dari 13 persil itu ternyata ada 4 persil lahan yang sudah dengan sukarela mengambil uangnya, dan kemudian 1 persil lagi masih dalam perkara, sehingga yang dijadwalkan pelaksanaan eksekusinya ada 8 persil. Nah, dari 13 persil itu asalnya adalah dari sebanyak 354 persil. Jadi bisa kita bayangin 354 persil, terus yang tidak tersedia 13. Nah, ini kalau dipresentasikan adalah mungkin di bawah 5% dari semuanya. Ini menunjukkan sebenarnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk pelabuhan hub dan kawasan industri di Kuala Tanjung, saya rasa ini berjalan dengan baik nih. Jadi pandangan saya adalah berarti sebagian besar sudah mendukung bahwa proses yang dilalui itu sebenarnya sudah sesuai. Masalah harga juga dari 354 persil itu ada 341 persil yang sudah mau bersedia. Artinya apa? Ini masalah harga sudah tidak ada permasalahan. Nah, saya tekankan bahwa ini adalah proyek strategis nasional PSN dan kita dipantau terus nih Pak pelaksanaannya, dan kawan-kawan yang sudah sudah kami bebaskan mungkin jangan terprovokasi karena kepentingan pribadi yang mengajak untuk bersama-sama menghalangi proyek nasional. Tapi harusnya kita balik nih, ini kepentingan banyak, kepentingan umum, inilah yang harus kita kedepankan, sehingga mungkin kepentingan
anak perusahaan itu menjalankan apa yang disebut dengan proyek strategis nasional, dan itu juga merupakan penugasan pemerintah kepada kami di Pelindo dan Group untuk melaksanakan ini gitu. Terkait itu Pak tadi Pak, kemarin itu kan ada yang dibilangnya harga nggak sesuai Pak. Ada perbandingannya, ada yang dapat 3.200.000 dan ada 2.500.000 per meter. Itu seperti apa itu Pak? Nah, masalah harga sebenarnya kami sudah melakukan sosialisasi melalui musyawarah, juga ada undangan gitu. Nah, kalau perbandingan harga sebenarnya ini harus dicek lagi nih Pak, dicek lagi masalahnya harga yang 3 juta itu harga yang mana. Oke, kalau untuk masjid mungkin ini tidak bisa apple to apple ya kita bandingkan dengan untuk kepentingan umum ini, karena itu bersifatnya sosial. Kedua, masalah harga yang lainnya, nah itu harus dicek juga Pak, karena memang di Kuala Tanjung ini banyak nih kepentingan umum, ada untuk kereta api, untuk pelabuhan, untuk kawasan industri. Teringat saya itu adalah untuk yang kereta api. Nah, untuk kereta api memang harganya memang bagus Pak, sampai 2 jutaan gitu Pak, karena memang ada unsur-unsur terkait itulah gitu, sehingga harganya tinggi. Karena tidak semua persilangan di kereta api itu yang harus dibeli, jadi ada persilangan terpotong, jadi ada nilai intangible lah yang harus diberikan kepada masyarakat. Rasa itu Pak tanggapan. Jadi yang 3 juta itu memang bukan pembebasan dari Pelindo Pak ya? Kalau yang itu bukan Pak, bukan dari Pelindo, tetapi yang satu untuk masjid ya Pak, itu juga di depan ini lokasinya kebetulan itu adalah untuk kebutuhan kereta api. Nah, yang satu lagi juga namanya mungkin kebetulan Bapak itu tanahnya banyak Pak, jadi ada yang di Pelindo, ada yang di kereta api juga, jadi terkena nih yang kereta api. Nah, angka segitu tuh sebenarnya adalah angka dia yang didapat dari kereta api gitu Pak. Ini mereka akan minta tambahan harga Pak. Apakah ada peluang lagi Pak kira-kira untuk penambahan harga itu Pak? Pak, prosesnya sekarang sudah penetapan pengadilan. Nah, coba kayak mana lah kita bisa menganulir hasil penetapan pengadilan itu. Artinya bahwa ya kalau minta tambah angka mungkin waktunya bukan sekarang gitu Pak. Jadi waktunya udah kelewat. Ada proses untuk sanggahan harga kan tetap dibuka itu, karena kita mengadakannya kan sesuai dengan Undang-Undang 2 2012 tentang pengadaan untuk kepentingan umum gitu Pak. Jadi masalah penitipan harga itu memang udah final Pak ya? Kalau harga sudah final itu yang ditetapkan oleh pengadilan negeri Pak. Dari Batubara, Sumatera Utara, Solepelka melaporkan untuk Bara Pos TV.